Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir pada siang ini ya. Dan dimana kita bisa lihat ini wallpaper jam menunjukkan pukul 13.49, yaitu pada hari Jumat weekend ya, 4 Juli 2025. Dan juga perlu diketahui bahwa di channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan diberi komentar di kolom komentar maupun di share ke teman-teman. Dan kita bisa lihat ini wallpaper ini menunjukkan keberhasilan Kongres di Amerika semalam, di mana berhasil meloloskan ya undang-undang perpajakan di sana ya. Dan kita bisa lihat langsung saja seperti biasa, ini adalah harga emas yang pertama di baris pertama, yaitu dengan kode XAU USD, di mana angka tertingginya pada angka 3345.18, dan itu barusan saja terjadi pada pukul 13.24 WIB, sedangkan low-nya pada angka 3325.93, itu terjadi pada pukul 7.16 waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan ini seperti biasa saya mengkombinasikan dengan atau perbandingan dengan harga silver ataupun perak, di mana high menunjukkan pada angka 36.917, sedangkan low-nya pada angka 36.617, dan sekarang berada di kisaran 36.86, sedangkan harga emas ada di angka 3342.5 maksud saya. Dan kita bisa lihat bagaimana dengan purchasing saya. Ini adalah lembaran purchasing yang kemarin, seperti kita ketahui yang saya upload pada kemarin, yaitu pada yesterday. Itu kemarin ada tulisannya di paling atas ya, dia punya gambarnya, dimana saya punya posisi ya, ada purchasingnya masih dua ya, ada dua baris ya. Dan ini kemudian saya melikuidasinya semua pada angka 3357, tepatnya pada pukul 13.41 ya. Jadi semuanya profit semua. Dan ini analisa saya yang kemarin, range yang besar, yaitu pada angka 3385 sampai dengan 3395 itu tidak tercapai. Dan itu semalam itu tertingginya hanya pada waktu dia punya NFP keluar, yaitu pada angka 3352 ya, poin 3 ya kalau tidak salah. Sedangkan low-nya pada angka 3312 atau 3318, dan itu terjadi setelah NFP ya, di mana low-nya mencapai 3311.5 ya. Kalau harga beli mungkin poin 8 ataupun poin 9 ya. Jadi itu terjadi, itu low sekali atau termurah di kemarin hari, yaitu pada tanggal 3 Juli. Sedangkan perkiraan saya itu pada kisaran harga yang normal itu pada angka 3365 sampai dengan 3375, dan itu diperkirakan puncaknya itu tidak ada, dan itu hanya terjadi pada angka 3352.3 ya. Sedangkan low-nya pada angka 3328 sampai dengan 3335 itu terjadi karena disebabkan waktu NFP-nya keluar itu angkanya pada angka 3311.8 ataupun poin 9 ya. Karena range itu spread-nya besar sekali, jelas itu pasti itu ada besar ya. Dan ini perkiraan saya yang kemarin ya, yang pada tanggal 29 ini barusan diupdate ya. Yang kemarin kita bisa lihat ini
tanggal 29 dan saya belum hapus, bisa dilihat itu kemarin pada tanggal 29 di mana high-nya saya memperkirakan pada angka 3340 ya. Itu nyaris terjadi apabila ini jelit beritanya itu kurang bagus ataupun jelek, itu besar kemungkinan harga emas bisa turun pada angka 3250 ya, dan selanjutnya bisa mencapai 3318. Tapi saya juga mempertegaskan itu kuncinya ada di 3300. Kalau NFP-nya susah menembus angka 3300, jelas itu akan berbalik ya. Tapi nyatanya itu benar setelah NFP-nya keluar. Itu tidak melewati angka 3300. Dan ini punya fitur capturean ini itu ada pada tanggal 29 ataupun hari Minggu kemarin dengan weekly review ya kemarin tanggal 29, kalian bisa lihat itu. Dan ini purchasing saya itu pada jam 15.36 itu saya melakukan purchasing buy satu kali ya. Tapi rupanya ini tidak mendukung harganya, dia melorot harganya. Saya melakukan pembelian lagi kedua pada jam 17.06 ya. Itu pembelian yang kedua. Selang ini saya melikuidasi ya. Karena jelas ini sudah mau naik itu ya 17.48 ya. Jadi hanya nggak sampai 1 jam saya likuidasi semua. Jadi saya udah fix nunggu dia punya NFP, dan ini diambil pada jam 17.48, sedangkan ini 17.12. Jadi hanya setengah jam saya sudah make money. Dan lalu ini perjalanan harga semalaman, dan kita bisa lihat ini pada jam ini di garisnya itu pada pukul 10.06 dan ini pukul 10.47, yaitu pukul 17 ini jamnya jam GMT ya, dimana saya pembelian di sini ya, dia turun sampai di sini, saya pembelian lagi, kemudian dia naik, lalu di sini saya melikuidasinya semua ya. Itu jelas semua, bisa kalian ambil petik dia punya grafiknya. Dan yang lebih tragis lagi, ini di NFP-nya saya hanya bekerja hanya 20 detik. Hanya 20 detik. Itu saya masih merekam semua kejadiannya, itu langsung turun, bisa dilihat itu. Hanya 20 detik. Ya. Hanya 20 detik itu. Oke, saya ulangin sekali lagi, itu hanya 20 detik. Coba kalian perhatikan ini. Ya, 19.29 itu jam di handphone saya. Saya menunggu detik-detiknya saat mau keluar. Ya. 3349.7 ya. Itu langsung 100 pips, hanya tempo 20 detik. 100 pips. Oke? Jadi jelas itu tergantung dari kejelian mata kalian, itu lihat bagaimana dia punya chartnya. Dan ini saya perlihatkan dia punya jam-jamnya yang tadi yang 20 detik itu. Ya. Itu bisa lihat itu jamnya, jam saya masuk 12.29 50 detik, yaitu pada pukul 19.29 menit dan 50 detik, dan saya keluar pada jam 12.30 10 detik, yaitu tepatnya jam 19.30 menit 10 detik. Itu udah make money ataupun profit $100, itu hanya tempo 20 detik ya. Dan itu nanti kalian bisa mereply ulang kembali itu bagaimana, itu triknya itu bagaimana. Jadi ini bukan trik, ini hanya kejelian kita punya
daya pandang kita terhadap dia punya chartnya. Dan saat ini nanti mau menjelang NFP, yaitu pada saya rekam pada pukul 12.29.40 detik ya. Itu bisa dilihat ya. Sekarang kalian lihat ini 12.29.47 detik ya. 50 detik ya. Ini jamnya pakai jam GMT ataupun jam London. Nah, dia keluar. Nah, itu dia keluar. Berapa dahsyat itu. Hanya tempo menit pertama aja sudah 120 pips ya. 3338. Saya take profitnya di 3339. Ya, malah hampir ke 3330 lagi. 200 pips. Hanya tempo 1 menit ya, di menit yang pertama ya. Dan itu sudah diartikan bahwa Fed juga tidak bisa mengambil keputusan bagaimana ini suku bunganya, dan di sana kita udah mesti mereview kembali apa yang mereka ucap. Ya. Dan ini masih terus ke bawah di menit yang kedua ya. Dan kemudian ini menit kedua itu masih berkelanjutan lagi sampai angka 3311.8 ya. Itu saya sengaja merekam ya, itu dia punya pergerakannya di 2 menit setelah NFP-nya keluar ya, atau non-farm payroll-nya. Ini menit kedua ya, udah mulai melambat tapi nyeplos lagi ke bawah ke angka 3311.8. Oke, nanti kalian bisa memutarnya kembali. Dan ini kenapa bisa menyebabkan itu harga emasnya turun drastis, itu jelas dari non-farm payroll-nya, di mana angkanya menunjukkan pada 147.000 ya, dan perkiraannya 130.000 ya, dan diperkirakan bisa kemungkinan di angka 100.000, tapi dia munculnya 147.000 ya. Dari kemarin punya hitungannya di bulan kemarin 144 malah lebih besar, jadi jelas kemungkinan sudah bisa dipastikan itu tidak akan cepat-cepat menurunkan suku bunga ya, itu di Central Bank Amerika. Dan lalu yang tragis juga itu masalah perdagangan, di mana kemarin hanya 60 billion, sekarang sudah 71 billion, tapi jauh lebih bagus dari perkiraan para traders, yaitu 101.000 ya. Jadi otomatis itu jelas untuk mengenai suku bunga tidak akan buru-buru dikurangin atau dicepat-cepat, namun dia punya neracanya itu tetap makin lama makin memburuk ya. Tiap bulan naik-naik terus. Dan ini purchasing saya yang kemudian yang terakhir ya, pada jam 21.40, di mana saya melakukan aksi pembelian pada angka 3330.7 ya, pada pukul 21.40 ya. Dan hari ini barusan saya baru liquid atau dilikuidasi, dan nanti ada. Dan ini adalah sebuah foto di mana Partai Republik itu berhasil meloloskan itu undang-undang pemotongan pajak ya, karena dengan sistem ambil suara baru bisa menang, karena hanya selisihnya kalau tidak salah hanya 1 atau 2 suara saja. Dan ini perjalanannya harga emas ya dari kemarin, di mana ini seperti biasa ini pukul 7 ya, dan ini penutupan ya. Jadi ini pada dia turun itu saat NFP, lalu stuck di sini. Dan ini ulasannya kemarin harga emas itu turun 1% ya.
ntar saya ulangin, itu turun 1%, karena seperti yang saya ulas tadi itu non farm payroll-nya itu besar 147.000 ya, dari data yang dikeluarkan, menyebabkan kita sudah pupus harapan untuk melihat bagaimana Bank Sentral Amerika memotong suku bunganya. Dan itu isinya itu jelas seperti yang saya ucap tadi. Lalu US dollar menguat setelah data itu, dan kemudian itu ada foto yang tadi saya ulas, itu Partai Republik itu menang suara ya, itu masalah tax bill cut ya. Dan ini kalian bisa baca, itu juga sama seperti yang saya tadi ucapkan. Itu mungkin hanya beda-beda pandangan ataupun angka-angkanya saja yang beda, tapi sari intinya itu sama. Jadi bahwa Bank Sentral Amerika tidak sesegera mungkin untuk memotong suku bunga, dan hanya diperkirakan sekarang sampai akhir tahun ini di 2025 hanya diperkirakan 0,5% saja, dan akan dimulai pada bulan Oktober. Jadi makin lama makin menunda ya, makin lama makin pendek. Sudah berjalan per bulan, nyatanya belum ada perbaikan di sektor ekonomi. Dan ini ulasan harga emas tadi ya, jadi perjalanan bursa di Asia hari ini ya, sampai detik ini, yaitu pada pukul 14.05 WIB ya. Jadi kalau dilihat dari undang-undang perpajakan ini dikurangin dengan Bank Sentral Amerika belum menurunkan suku bunganya, jelas harga emas pasti akan naik lagi ya. Jadi ini juga disebutin, itu Kongres itu dengan masif itu melewati pemotongan pajak dan pengeluaran ya, anggarannya itu. Lalu kita hanya bisa melihat sampai di akhir tahun bahwa Bank Sentral akan paling hanya bisa mengurangi suku bunga sebanyak 2 kali di akhir tahun ya. Lalu masalah tarif yang sekarang kita kejar di bulan Juli ini, jelas sudah makin dekat headline-nya sampai tanggal 9 ya, kalau saya tidak salah ya. Dan ini ulasannya semua hanya perbedaan sedikit di angka-angkanya saja. Dan ini semua yang saya ulas tadi itu sama ya. Dan ini sudah dikatakan juga ya, it should be bearish for the dollar ya, and bullish for the gold. Jadi bearish untuk US dollar dan bullish untuk gold. Itu kata Mr. Ewart Meerset ya. Dan ini job datanya yang keluar yang setelah tadi yang kita juga sudah membahasnya tadi. Oke, jadi sama semua pola pandangnya semua. Oke, dan perlu diketahui di Bursa Amerika hari ini libur ya. Dan ini pasar akan ditutup ya, itu pada jam 16.45 GMT. Lalu kalau jam WIB pukul 23.45 ya, itu di Bursa London ya, itu di tempat trade saya. Jadi bagaimana dengan kalian kalian bisa tanya ke broker kalian bagaimana untuk acara hari ini tutupnya di jam berapa ya. Dan sebagai penutupan seperti biasa, ini adalah pandangan atau segi pandang saya untuk hari ini ya. Jadi jelas ini hanya tidak akan mencapai ke sana ya. Jadi saya memperkirakan kurang lebih di sini ya. Dan low-nya mungkin juga sudah berbeda. Jelas bursa akan sepi ya, karena kurangnya satu pemain ya. Dan besok saya akan merilis itu trading saya yang tadi, yang buy di 3330, dan itu likuidasinya
sebentar nanti saya upload kembali ya, atau besok baru kita bisa lihat. Dan ini sudah waktunya kita melihat dia punya ini yang saya capture tadi, di mana high bisa dibilang untuk hari ini ya kita agendakan untuk range yang besar ya, yaitu pada angka 3373 sampai dengan 3365 ya. Jadi 3365 sampai dengan 3373, sedangkan low-nya pada angka 3320 sampai dengan angka 25. Kalau dilihat segi jalan seperti begini, jelas itu pasti London membawa turun, dan di akhir penutupan pasti akan kembali lagi, dan saya mencoba nanti akan masuk pada angka di angka 3350-an, baru saya enter dulu. Sedangkan ini untuk range yang kecil atau perkiraan harga yang normal itu di kisaran di angka 3355 sampai dengan 3363, sedangkan low-nya bisa di kisaran 3320, maksud saya 3325 sampai dengan 3330 ya. Itu perkiraan saya, karena ini bisa dibilang market agak sepi atau volume yang kecil, diakibatkan hari ini tidak ada trading di Amerika, disebabkan jelas hari ini adalah hari kemerdekaan Amerika, yaitu tepatnya tanggal 4 Juli 2025. Dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan channel ini akan hadir kembali, yaitu pada hari Minggu ya, seperti biasanya pada tanggal 6 Juli 2025 pada jam yang seperti biasa. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.